sami ayas mau simaan. Kalau mendengarkan, Istama ayastami istima. jadi minas sam'i ila istima'in, ya. Jadi itu lebih tinggi. Kalau mendengar itu Anda separuh subjek, separuh objek. Tapi kalau istima Anda subjek 100%. Anda mendengarkan, gitu ya. Anda belajar. Nek di bawahnya cuman yasma'u, Anda tasma'un, Anda cuman krungu, ya. Cuman mendengar. Sekarang Anda mendengarkan, gitu ya. Dan kita karena sudah ikhlas maka dikasih dikit ini, dikasih dikit. Dan seandainya sampai terakhir kayak gini tak ada masalah ya. Opo kan Nabi tahu tak kayak gini. Nah, usulnya kali Joko tahu tak nggo mikrofon. Gak tahu lah apa kon sambat. Gak masalah. Ma'iyah itu bisa Anda ambil terserah. Bisa makiyah pakai kaf, bisa ma'iyah pakai hamzah, bisa ma'iyah pakai ain. And then so explain to them what does it mean, ya. Ma'iyah, ma'iyah, wa ma'iyah. Tafadhol. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagi beliau masalah itu jangan dijadikan masalah. Ini salah satu cara beliau menghadapi hidup. Masalah jangan dijadikan masalah. Bisa jadi masalah yang kita anggap masalah karena kita belum tahu cara menghadapinya. Padahal mungkin itu cara Allah untuk memberikan sesuatu yang lebih daripada yang sebelumnya. Kan itu? Mumpung ingat, termasuk beliau menyatakan tadi, termasuk keilmuan-keilmuan dalam Islam itu terpengaruh Barat, itu betul. Gitu ya. Termasuk keilmuan Islam ini sangat terpengaruh oleh pola pikir Barat. Fikih kita kan terlalu terpengaruh pola pikir hukum Barat yang positivistik dan formalistik. Itu. Jadi fikih itu sangat positivistik, formalistik. Maka saya mencoba karena belajar saya kepada Bahnon dan di Ma'iyah, bagaimana fikih tidak positivistik, tidak formalistik. Karena kalau fikih formalistik, positivistik, fikih tidak akan menjadi jalan untuk ketemu Allah. Fikih bisa menjadi sekat, ya apa enggak? Antar sesama. Jadi tadi saya mendapat amanat menyampaikan Ma'iyah itu bisa satu, ya. Sampean baca Makkiyah sudah disampaikan oleh beliau. Makkiyah itu bersifat Mekah, gitu ya. Islam yang universal itu Islam di Mekah. Maka Ma'iyah itu Makkiyah itu ide-ide yang disampaikan oleh beliau, ide-ide universal. Sedangkan Madaniyah itu ide, itu merupakan ajaran-ajaran, ya, Islam yang aplikatif sudah khusus kepada masyarakat Muslim di Madinah. Maka kalau Madaniyah itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tapi kalau Makkiyah itu ya ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi beliau menyapa manusianya. Boleh Anda berbaju merah, hijau, biru, kuning dan seterusnya. Meskipun yang meletus balon hijau sekarang, ya. Nah, boleh gitu ya. Beliau tidak itu titik fokusnya. Titik fokus beliau adalah manusianya, gitu ya. Apapun bajumu, yang disapa adalah manusianya. Maka di sini ya ayuhan nas, gitu ya. Itu satu. Nah, selanjutnya bisa dibaca ma'iyah. Ma'iyah itu mim, alif, hamzah. Dari kata ma'un artinya air. Ma'un air, kalau ma'iyatun yang bangsa air. Jadi ma'iyah itu cair, gitu ya, cair. Ngerti cair ya? Cair itu lawannya padat. Jadi ma'iyah tidak menjadi padatan. Ma'iyah tidak menjadi gelas, tidak menjadi piring, tidak menjadi kotak, gitu ya. Tapi ma'iyah bisa menyesuaikan
Karena air itu kalau dimasukkan gelas ya jadi gelas, dimasukkan piring seukuran piring, dimasukkan kotak berbentuk kotak, dimasukkan gentong menjadi gentong, dimasukkan water torrent ya berpotongan water torrent itu, gitu ya. Itulah ma'iyah. Tapi kalau maaf, terkadang ada kelompok yang sudah menjadi kotak tertentu sehingga tidak bisa menjadi yang lain. Ada kelompok yang menjadi kotak, maka dia tidak bisa menjadi gelas. Ada kelompok yang wis jadi gelas, maka dia tidak bisa menjadi piring. Ada kelompok yang menjadi gentong, maka dia tidak bisa menjadi water torrent dan seterusnya. Jadi salah satu ciri dari ma'iyah adalah cair. Nah, jadi sampean menjadi generasi yang tidak matang-matang kepada pendapatnya sendiri, gitu ya. Tergantung situasinya. Tadi Mas Edi bertanya, kalau beliau tidak ada siapa penggantinya, kan begitu? Kan begitu ya? Maaf ini saya belum komunikasi dan beliau tak jawab duluan. Ya penggantinya sampean semua ini. Itu ya. Ya apa enggak? Lo ngapain sampean tiap bulan ke sini Padang Bulan mulai jam 9 sampai jam 3. Terus ngejar sampai beliau ke Malang, beliau ke Tuban, besok malam di Surabaya, ada yang datang kemana-mana. Tapi ujung-ujungnya tidak bisa menjadi representasi beliau ya. Poin sampean. Ya sampean semua. Jadi akan lahir berjuta-juta Bahnun, nggak usah khawatir. Dan sampeanlah besok yang akan merubah Indonesia, gitu ya. Sanggup? Takbir. Apa ya ini? Gitu ya. Ya sampean semua ini, gitu ya. Ya. Sampean semua ayo ambil dari beliau, ya. Ambillah, gitu ya. Dan jadilah beliau, gitu ya. Yang kedua, ma'iyah itu dari kata air, ma'iyah, cair, ya. Cair itu tidak kaku, tidak padat. Tapi bukan berarti tidak punya prinsip loh. Harus punya prinsip. Air itu bagaimanapun punya prinsip. Air itu cair tapi punya prinsip, gitu ya. Ya prinsipnya air, gitu ya. Kan begitu. Bukan berarti air itu kalau diwadai gelas jadi gelas, terus jadi diwadai piring jadi piring, kotak jadi kotak. Gak punya prinsip air. Terakhir, gitu ya. Ma'iyah itu seperti yang selama ini kita sampaikan. Ma'iyah itu dari kata ma'ah, mim ain. Ma'ah itu bersama, ya. Ma'iyah itu artinya kebersamaan. Nah suatu saat saya bertamu kepada kiai, iki opo MH iki, ma'iyah iki bahasa opo, kiai itu. Jadi mempertanyakan bila itu ma'iyah itu bahasa opo iki, mil, bahasa opo ma'iyah iki, ngarang-ngarang tak nun ini. Nah terus saya jawab, loh itu kan ada dalam bahasa Arab kiai. Masa ada? Nah, gimana sampai kiai kok gak tahu? Ada. Jadi dikira bahasa ma'iyah itu karangan beliau, dalam arti ngarang-ngarang gitu loh. Ada kata saya. Gimana? Sampai kan kalau di pesantren itu belajar nahwu yang paling dasar itu kan jurmiyah, ya kan? Jurmiyah itu nahwu paling dasar. Coba sampai lihat dalam kitab syarahnya jurmiyah halaman 18 itu ya. Nah iya. Halaman 18 di situ itu ada amil nasab itu ya. Jadi amil nasab itu kalimat yang menasabkan kepada fi'il mudhari itu ada 10, yaitu 1 an, 2 lan, 3 idzan, terus kai, lamukai, terus lam juhud, terus wow. Itu fa dan wow, ya. Nah, wawunya wawu apa? Wawu ma'iyah, gitu ya. Loh iya itu di jurmiyah itu, ya. Jadi ada fa yang menjadi jawab,
ada waw yang disebut dengan waw ma'iyah. Ini ternyata pintar nahwu ini maksudnya. Itu di Jurmiyah. Jadi ada waw ma'iyah. Waw yang punya arti bersama-sama gitu. Oh iya ya, bilang gitu. Sebetulnya kenapa Rasulullah SAW itu pakai jubah, pakai gamis gitu ya. Itu bukan karena gamis itu lebih islami daripada belangkon, bukan. Lebih islami daripada pakaiannya sampean, bukan. Tapi karena ajar-ajarnya Rasulullah kepada budaya Arab, orang Arab pakaiannya kayak itu, maka Rasulullah pakai seperti itu. Karena kalau bangsa Arab pakainya seperti itu, Rasulullah tuh pakai pakaian Jawa, ini opo Muhammad ini. Nah gitu. Ini nama ia membangun kebersamaan. Dan ini dakwah bil hal namanya. Dakwah bil hal. Jadi kepedulian kepada orang lemah itu bukan diomongkan, tapi betul real dilakukan, dipraktekkan. Beliau tuh kalau naik pesawat ekonomi, bukan high class gitu, enggak. Ya itulah, itu ma'iyah. Kalau tidak seperti itu bukan ma'iyah. Jadi jangan-jangan ada jamaah ma'iyah baru kaya sedikit sudah, kalau antri sendiri gitu ya. Terus di bandara masuk ruang eksekutif lang, semua gitu. Beliau nggak pernah ke situ, gitu ya. Padahal beliau itu bisa kan seperti itu, sangat bisa. Bahkan tidak kenal sampean itu juga bisa. Aku ora kenal, kere-kere bisa kok. Bisa, sangat bisa, ya kan enggak? Kalau saya seperti beliau mungkin tak gitu saya. Disapa sampean saya apa? Ngapain salaman-salaman? Dan beliau mau, gitu ya. Ini namanya ma'iyah. Sampean juga seperti itu, jangan gengsi-gengsian. Bersama dengan petani, bersama dengan orang-orang yang rendah. Pokoknya jangan gengsi-gengsian. Jangan sampai ada jemaah ma'iyah karena bersama dengan ibunya yang sudah tua terus menjauh. Wah, waktu dianggap ibu saya malah gengsi saya. Jangan seperti itu. Nah terus nanti kalau mau menolong orang di pinggir jalan, pakai peci ma'iyah malu kayak. Jangan gitu. Malah justru pakai peci ma'iyah itu sampai harus peduli kepada orang bawah dan tampil serendah-rendahnya gitu loh. Kan orang yang rendah di hadapan Allah itu bukan orang yang rendah penampilannya, tapi yang rendah di hadapan Allah itu adalah orang yang rendah hatinya, gitu ya. Begitu, kan begitu. Rendah hatinya tuh maksudnya apa? Hatinya tuh penuh dengan hasut, dengki, iri hati, itu orang yang rendah hatinya. Kalau tinggi itu tidak hasutan sama orang, tidak dendaman sama orang, gitu ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat terus bantuan ya Muzamil. Teman-teman sekalian, kita masuk ke sesi tanya jawab. Tidak berbelit-belit ya. Bisa nanti pertanyaannya bisa ke Mas Edi, bisa ke Manun, bisa ke Yai Muzamil. Silakan. Selain yang sudah di atas, semoga tadi yang sudah di atas kan sudah membantu kita dengan poin-poin pertanyaan di awal dan simulasi yang kedua tadi. Silakan 3, 4 langsung naik maju 1 belakang monggo Mas, yang belakang langsung ke depan. Monggo nama, asal, terus langsung ke pertanyaannya. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riza Arya Nugroho. Nah, kalau asal agak bingung ini, asal Batam. Terus kalau pakai regional ke Gambang Syafaat, maksudnya regional ma'iyah itu masuk ke Gambang Syafaat. Ini mungkin pertanyaan atau pernyataan belum tahu, nanti dirumuskan aja. Jadi tadi kan ma'iyah kan melengkapi nilai pertama itu keluarga pribadi, yang kedua adalah pemerintah atau negara. Terus saya tadi kepikiran begitu Pak Kiai Muzamil menjelaskan tentang ma'iyah itu adalah air. Ya, tadi kan ada pertanyaan bahwa sistem yang bagaimana sih kita menerapkan ma'iyah di negara. Jadi kepikiran ya dengan sistem air itu kita memenuhi, kalau kita kontekskan
negara itu gelas, mungkin isinya kopi, air kopi yang hitam dan lain sebagainya. Terus kita isiin gelas itu dengan air ma'iyah. Mungkin ada dua pilihan. Pilihan pertama adalah kita tinggal tuntak gelasnya itu, ganti yang baru, atau kita mengisi dengan air ma'iyah yang jumlahnya mungkin sekarang sudah jutaan sampai air kopi ini kalau kita anggap sistem negara kita itu putih dengan sendirinya. Tapi mungkin Mbak Nun mungkin bisa meluruskan atau menggarisbawahi dalam segi pribadi berkeluarga, anak-anak ma'iyah tampil dengan kode etik yang gitu-gitu. Bahkan di Batam pun juga sudah seperti itu. Saya setelah kunjungan Mbak Nun Juni kemarin di Batam sudah mulai melumpuhkan anak-anak ma'iyah yang merantau di Batam. Lumayan baru ada 7 ya. Salah satunya Mas Sodikin kebetulan pulang dari Batam kemarin, jadi aku ajak ke sini bareng-bareng. Jadi ya, untuk in term of pribadi sama keluarga mudah banget kita mengenali anak ma'iyah. Tapi in term of negara kemarin diskus juga sama Cak Zaki, kan sekarang yang dijual di media-media itu kan yang toko milenial versi mereka, yang muda-muda, yang kelihatan smart dan sebagainya. Sempat tanya, mungkin nggak anak ma'iyah itu sekarang berkecimpung di ngikut mereka atau bagaimana? Ataukah yang ngikut itu pasti bukan ma'iyah atau bagaimana? Karena akhirnya kan terjawab bahwa sistematika influence ma'iyah ke negara itu kita belum menemukan. Mungkin dengan cara ma'unnya itu, jadi air kita. Nah, pertanyaannya apakah gerakan ma'un itu apakah memang kita sudah mengisi atau bagaimana? Ataukah nunggu dituntak habis semua, oke, nggak ada orang, lowong, gelasnya kosong, tinggal isi yang ada tinggal isi ya, karena otomatis karena kita jumlahnya jutaan ya, mau nggak mau akhirnya anak-anak ma'iyah yang mengisi. Ataukah yang kopi hitam ini kita terus kucurin air, berarti kan ada kalau kita kopi hitam kita kucurin, ada kemungkinan yang putih jadi hitam kalau tidak continuously, tidak terus menerus sampai dia menjadi bening. Terus sama Pak Edi boleh tanya juga, kita sekarang banyak dicekokin sama media-media yang ya kayak gitulah, dengan keinginan masing-masing, terus dengan pesenannya masing-masing, pesanan iklan, rating, share dan sebagainya. Saran sampean, nggak mungkin kan anak ma'iyah nggak baca apa-apa kan, ya lucu, ya waktu juga kita nggak begitu mengenai perkembangan dunia yang sekarang. Kita buta wacana, buta wawasan kan, jadi nggak mungkin juga kita bersetubuh dengan ma'iyah kita tapi ngangoh, nggak paham lingkungan, nggak paham ini. Terus ada saran dari sampean, rekomendasi apa sih, kita bagusnya baca apa sih? Kalau baca caknun.com kadang agak nggak mudeng, ada beberapa hal yang nggak mudeng kadang. Oke, terima kasih Mas Riza. Saya juga sedikit jadi ingat, ini juga bisa kaitannya dengan air mutan najis dan seterusnya ya, nanti bisa Yai Muzamil, bisa bantu yang merespon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahel dari Bogor, Pak, dari IPB. Saya biasanya ikut di Kenduri Cinta di Jakarta di Taman Ismail Marzuki. Kebetulan saya libur, terus saya langsung menuju ke sini, ke Jombang. Pertanyaan saya begini, saya merasakan kedamaian ketika saya mengikuti forum ma'iyah itu, dan saya mendapatkan istilahnya banyak ilmu dari forum ma'iyah niki. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana supaya saya bisa mempertahankan momentum hati yang tentram, kemudian saya bisa mengolah hasil ilmu yang saya dapatkan di forum ma'iyah ini supaya itu bisa memberikan impact, bisa memberikan dampak kepada kehidupan saya sehari-hari gitu, Mbak. Jadi saya merasakan suasana ma'iyah itu bukan hanya ketika berma'iyah, tetapi setiap hari dalam kehidupan saya. Kira-kira seperti itu pertanyaan saya, Mbak.
Oke, dari itu berhenti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Muhammad Khairul Anam dari Pasuruan. Ngapunten Mbah, berarti tanglet ten Mbah Nun kali Mas Edi. Kan setelah itu baru ikut Padang Bulan dan baru tahu juga kalau ada kayak gini di Jombang selama saya main-main ke Jombang, dan 2 kali. Pertama kemarin kayak Kanjeng kali napa namanya ini Padang Bulan. Kemudian gini, jadi di tempat pesantren saya kan ada orang Bandung, NTT, Lombok, di sana berkumpul semua. Setelah kita tahu bisa menata hati, menjernihkan pikiran, kemudian kembali ke pondok, punya dasar, punya punya pedoman sudah punya pedoman hidup, wis enak biasane ngaji karo ngopi, mari ngono diantem argumen-argumen teman-teman yang lain yang dari Bandung yang biasanya itu fanatik akan golongan yang lain, kemudian dari mana fanatik dengan golongan yang lain. Terus media juga sudah tidak bersahabat lagi, katanya Mas Edi tadi. Sumber informasi dari kami, dari pesantren mungkin, atau yang nganut kan masih bodoh-bodoh ya, sumber satu-satunya itu cuma kayak koran juga yang lain. Kemudian ikut Padang Bulan juga 1 bulan sekali, itu juga kalau libur. Jadi untuk bekal atau untuk menebengi kami sebagai remaja-remaja ini yang masih labil, jadi itu media mana mungkin yang bisa kami katakan, mungkin jenengan Mas Edi niku hari-hari ini yang bisa kita konsumsi gitu untuk para remaja, untuk yang aman yang lain, apakah beli majalah ini atau itu. Kalau ikut Padang Bulan setiap 1 bulan sekali, ya yang kalau bisa gitu, yang daerah yang terpencil, yang di mana gitu. Mungkin ngonten mawon, motor nuwun. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami kula Reza saking Jombang. Kula wonten pertanyaan sing kaping setunggal niku, cara kita untuk mensolatkan diri niku dos pundi nggih? Mensolatkan diri. Nggih. Terus kaping kalih niku kula niki dos pundi nggih? Kan istilahnya kan ya wong biasa mawon. Lah, tapi kula niki seneng kali Syarifah. Lah niku hukumnya dos pundi? Abot koyoke. Tapi jenenge cintang dos pundi nggih? Nggih. Terus niku badhe napa nggih? Istilahnya misale mangke wonten waktu kula pengen ngertos napa nasab kula ten dukun niku dos pundi menawi badhe nggih saged nggih ngoten. Soale niku kula nggih sampun tanglet Budi Bita, sampun tanglet Pak Deot, sampun tanglet Pak Digozi. Mboten sempat lah nggih. Sempat coba semrape namung saking Mojosari ngoten tok. Nggih, sawun ngoten mawon nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Edi riyen nggih, Mas Edi dulu. Matur nuwun. Saya pernah menulis tahun 2012, judulnya begini: Idealisme Kuburan Massal Kaum Jurnalis. Tidak ada idealisme lagi di kaum wartawan karena dia telah terkontaminasi oleh pemilik modal. Pemilik modal itu mau tidak mau harus mengikuti arus pasar yang menguntungkan portal caknun.com. Saya pikir lebih teduh, lebih jernih, dan tidak terkontaminasi oleh kepentingan politik apapun. Saya selalu ikut karena saya memotret peristiwa itu. Jadi nggak ada salahnya saya ikut, karena saya sebagai penyaksi peristiwa harus menyaksikan peristiwa seperti itu. Nah, kalau Ma'iyah yang jadi pengimbang, kita punya komando. Cak Nun itu melakukan pengimbangan ketika ada
orang bilang Bu Hatibullah berapa jumlah, Cak Nun langsung stigma 10 juta langsung down kan. Orang mau ribut apapun, Cak Nun bilang 10 juta. Sudah, kita samin amatan aja, ngikutin aja. Artinya media dalam konteks kekinian tahun politik agak susah diikuti. Cara yang paling efektif bagi anak-anak santri adalah saya membaca buku-buku lain. Buku-buku lain itu bisa diakses dari Google, bisa di print dari banyak, PDF drive banyak, akses dari berbagai internet bisa. Membaca buku-buku yang misalnya bicara politik itu banyak. Jadi kita ambil buku-buku yang sangat referensial untuk mengimbangi berita-berita yang ada di dalam media massa. Kalau antum selalu mengikuti berita media massa, pasti akan tergerus. Kalau tergerus apa? Tergerus nurani kita. Loh, kok bener nggak sih? Kalau saya saran buat para santri, saya itu mengikuti membaca buku Cak Nun, membaca buku-buku dari luar. Jadi basically-nya itu harus bahasa Arab dan bahasa Inggris minimal terkuasai, sehingga informasi kita penuh dan kita tidak tergerus oleh framing media massa. Satu aja, kalau antum mau baca yang benar, tadi berita olahraga fix, tidak akan pernah ada penyimpangan. Egy Maulana kemarin main untuk pertama kalinya di tim Polandia, dan tim Polandia yang diikuti Egy itu sekarang klasemennya pertama, masuk ke menit 81. Itu berita media manapun akan bicara seperti itu. Menit 82 Egy masuk di tim senior di klub yang dia ikuti, dan klub itu sekarang masuk klasemen 1, dan kemarin hari Minggu kemarin malam Minggu menang 4-0. Itu akan salah. Buku Cak Nun saya baca semua. Jadi puisi-puisi Cak Nun, beberapa surat-surat Cak Nun yang ketika di Amerika. Dan kalau mau mengikuti berguru yang lebih dahsyat, kakaknya Cak Nun, Cak Fuad. Satu-satunya orang Indonesia yang nggak ada Profesor Fuad, kakaknya Cak Nun. Tidak ada satu orang Indonesia yang seperti Cak Fuad. Dipercaya lembaga bahasa Arab kerajaan Saudi. Nggak ada tuh pun. Harusnya yang dapat penghargaan dari Kementerian Dikdikbud harusnya Cak Fuad. Nggak ada loh. Seorang profesor, seorang yang ahli bahasa Arab dan diakui oleh Arab sendiri. Informasi dari media hanya jadikan sampiran aja. Kemudian kita merujuk pada informasi person. Itu aja. Terima kasih. Oke, saya menjawabnya mungkin melingkar ya. Jadi pertama gini, apakah Nabi Musa oleh Allah alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam disuruh oleh Allah untuk menjatuhkan Fir'aun? Tidak. Mana Nabi yang disuruh menggulingkan kekuasaan dan menggantikan? Tidak ada. Apakah Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad dan semuanya pernah punya keinginan untuk menjadi Nabi? Ya, apalagi menjadi Rasul. Satu. Nomor dua, ada nubuah, ada risalah. Nubuah itu sertifikasi untuk Nabi dan risalah itu untuk Rasul. Itu ada bedanya. Gerakan Ma'iyah ini adalah kontinuasi dari nubuah, kontinuasi dari prinsip-prinsip kenabian. Tidak berarti saya Nabi, tetapi kita meneruskan atau mengkontinuasi, ya, mengalirkan apa yang sudah dialirkan oleh Rasulullah SAW, yang merupakan kristalisasi dari semua Nabi dan Rasul sebelumnya. Tapi untuk menjadi gerakan risalah, kalau nubuah itu sebenarnya setiap orang bisa meneruskan Rasulullah. Tapi kalau risalah itu butuh sertifikasi yang lain. Jadi kalau saya harus bersikap kepada kekuasaan di Indonesia, saya butuh sertifikasi dari Allah.
karena tidak boleh berangkat dari nafsu saya. Nomor 2, tidak boleh berangkat dari GR saya bahwa saya wajib mengatasi Indonesia. Karena tidak ada dalam firman, ayat, hadis atau bagian dari syariat Islam manapun yang mewajibkan Anda untuk mengatasi sebuah pemerintahan. Even Nabi Musa cuma disuruh mengingatkan, idhab ila fir'auna innahu tagha, cuman itu toh. Dan Nabi Musa terus enggak juga jadi raja. Dan pemerintahan Fir'aun tetap seperti itu sampai 1300 tahun. Nah, jadi kita kembali kepada prinsip gini. Loh, emang kamu itu suruh ngurusi Indonesia? Emang kamu suruh ngurusi peradaban dunia? Kan urusan kamu sangat sederhana. Kamu selamat di depan Allah dengan anak istrimu. Sudah lumayan. Perkara Indonesia, saya juga tidak punya nafsu untuk memperbaiki Indonesia. Dia nak uang kok gelem longgo, gak nguyuh-nguyuh sampai jam 3 esok. Ikhlas, gembira, bahagia, sehat badannya. Ya tak kak? Kuna jadi mukjizat apa? Meskipun namanya kita perdebatkan mukjizat atau bukan, tapi kan kualitasnya kualitas mukjizat, kamu sadar? Betul enggak? Mutunya mutu mukjizat. Di zaman apa orang pernah kumpul seperti ini? Aku takon. Di zaman apa? Dari Nabi yang mana? Nabi Muhammad ya pengajian juga gak tahu, kene sing kemenye ya pengajian. Nabi Muhammad gak tahu pengajian, Nabi Musa gak tahu pengajian. Terus kene iki menabi-nabikan, mentuhan-tuhankan pengajian. Ya iya ae. Wong pengajian yo kiai ini suwengi ping 3. Mari kene iki saya ditunggu umat yang lain rono. Pengajian fokusnya bukan jamaah. Elek-elek Maiyah ini jamaah menjadi fokus dan menjadi pihak yang diabdi betul oleh semua yang dipanggil. Jadi kini mikir sampean temenan. Kiai Kanjeng juga gak tahu nodok ngadeg terus wong jono dhek mulai gak tahu. Wis mulai kabeh Kiai Kanjeng leren. Gak ono grup musik seluruh dunia sepanjang sejarah gak ono. Ya mek Kiai Kanjeng tok gendeng. Ya kan, pokoknya naik gorong uang murintek ya gorong leren makmu main itu lah kalau bukan mukjizat bagaimana kan gitu. Jadi saya tidak pusing sama golnya Maiyah, nggak bisa apa-apa ya nggak apa-apa bang, terserah Allah panitia Gusti Allah kok takon aku ya kon saya ndonga ya Allah kalau targetmu tidak tercapai Gusti Allah ditakoni target. Terserah Allah itu maha tahu dan dia maha taktis, maha strategis. Dia ngerti Islam dia pakno dia lelek kaya apa ae. Allah kok ngerembes masjid tambah akeh meneng-meneng. Masuk ya gelut terus antara masjid karo masjid. Gitu. Tapi gak bisa dielangi. Jilbab itu mukjizat juga. Tingkatnya. Mana mungkin Anda mensosialisasikan jilbab? Dulu jilbab itu tidak ada 1%, sekarang 85% wanita Indonesia pakai jilbab. 85%. Mereka percaya hitungan dewe. Melaku kalau ke Papua sampai Aceh. Kan berutan di sing dengan sing di sedungo sing di kabulno Gusti Allah harus sing gak dikabulno gak harus. Kok kayak semut itu rek nyangkut banyu sak tes menuju ke tempat Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar. Dinyek karo malaikat. Lah pomot yo numet melok ae. Ing banyune sak tis ngono kok. Kating lombok niku masalahe mboten kula kajenge madhamaken. Kula kepengin nduduhaken ten Gusti nek kula niku berpihak ten Nabi Ibrahim. Kula niki cinta Nabi Ibrahim, mau gak terima. Dadi urusane gak terima apa? Maka rasa tidak terima itu kan merupakan syahadat kepada Allah kan gitu. Merupakan peneguhan sikap dia kepada Allah. Jadi awakmu sedekah, jangan dipikir orang yang kamu sedekah itu lebih butuh daripada kamu sedekah. Kita yang lebih butuh bersedekah daripada orang disedekahi. Kan kita yang butuh sebenarnya. Gitu loh dan seterusnya. Jadi Mas, soal Indonesia sekali lagi, nek ana risalah ya aja meneh kok ngringkes Indonesia. Wong aku iki nang desa bendina kok tak lakoni kok. Sampai esok. Alhamdulillah bojoku lilo ikhlas merelakan saya, merelakan suaminya yang tercinta ini.
direlakan untuk direbut waktunya secara kejam oleh masyarakat. Jadi tenang Kak. Dan apa sih kan kalian duwe obsesi Indonesia kudu dan ya apa? Bapak-bapak kok ngene. Nek Gusti Allah ngongkon dilakoni kaya gak. Dungo kabul, alhamdulillah gak kabul wis biasa. Ojo tegang-tegang uripmu ya. Ya Rek ya. Terus kan media bingung. Media masa kok bingung? Makanya di sini nomor satu kedaulatan pikiran, kedaulatan pertimbangan. Kamu harus bisa mempertimbangkan, harus punya sensor, harus punya parameter, harus punya kriteria. Anda semua ini teman-teman ini memang belum pernah menghayati satu hal, salah satunya ada banyak hal yang Anda belum menghayati. Anda ribut soal media massa sekarang. Saya sudah meninggalkan media massa total 100% tanggal 22 Mei 1998. Aku wis roket biyen nek koyo ngene iki. Wis tak tinggal biyen-biyen. Anda baca berita dari media massa pun tidak masalah. Aku gak ngongkon-kon gak maca. Wacan kabeh tapi duwe parameter. Jadi kan maca gak untuk kok lega. Untuk kok ketahui nek iki mungkin bener mungkin salah siji. Nah aja nih gak bisa tak tutupi ya wis tak tinggal jenenge subhat kok. Jadi ya Pak Muzamil tolong jelasin. Wong mungkin bener mungkin salah. Ditutupi gak iso, info yang lain tidak ada. Nomor loro iki katoke agak masuk ngene. Wis. Jadi Anda punya kategori. Nah iki kemungkinan benarnya besar ini. Gitu. Jadi Anda tidak terikat apapun. Anda punya parameter. Toh akhirnya Anda yang punya kedaulatan untuk memutuskan. Kan terikat apa sih karo berita-berita itu? Jangan menderita oleh Indonesia. Jangan sampai menderita oleh Indonesia. Dan Anda tidak boleh tergantung kebahagiaanmu oleh Indonesia. Indonesia tidak akan bisa membahagiakanmu. Engkau yang akan punya potensi untuk membahagiakan rakyat Indonesia. Ojo tergantung kon sing kudu ngekeki. Karena semua orang yang mengikuti media massa berposisi konsumen, Pak Edi. Berposisi konsumen. Anda harus jadi produsen. Produsen itu artinya kalau tidak memproduksi ke mereka, yang memproduksi ke dirimu sendiri, yaitu memproduksi kejernihan, memproduksi keseimbangan, memproduksi kewaspadaan terhadap semua informasi. Ini ya. Ini aku tadi aki ojo durung-durung ya. Upama aku iki turunane malaikat Jibril. Upamane lho ya. Upamane lho, gak Nabi Muhammad lho Rek. Upamane aku iki turunane malaikat Jibril, iku tak senyitno pol. Tak senyitno, aja sampai wong roh. Dan kami tahu nasab kami. Aku ngerti nasabku, dan kita berusaha ojo sampai ono wong roh. Ojo maju laisal fata mangkana hada abi. Wangko mangkola kana abi. Innal fata mayakulu ha anada. Oh no, itu kata-kata mutiara bahasa Arab aku belajar ning Gontor ya ikut tok. 2 tahun niku wis mek ngunang ngono ikut tok. Iya. Bukanlah laki-laki yang berkata ini loh nasab saya. Ini loh bapakku, iki loh mbahku, iki loh biyen. Lanang iku nek iki lho aku. Jadi awakmu kate ngelamar Syarifah, kate ngelamar satunya lagi apa? Sayyidah, ngelamar berdosa, ngelamar berdesa sakali. Ojo mengandalkan nasabmu, andalkan dirimu. Kalau engkau dicintai orang, tidak karena engkau punya latar belakang, tapi karena kepribadianmu memang pantas dicintai. Gitu loh. Ya. Ngono, bapak-bapak. Kok gak diterima? Ya dadi wong lanang, gak kurang wong wedok rek. Tenang ae. Golek iya lah ngono ya. Apa sih jane keturunan Kanjeng Nabi ku sing sapa? Rumuse ya apa? Nek Habib iku turunane ta dudu. Nek Syarifah iku ya apa? Nek Sayyidah ya apa? Diteliti daripada saya yang ngasih tahu. Ya. Kok turunane Kanjeng Nabi kok Habib misalnya ya? Daripada saya membantah, daripada saya menyakiti orang, tolong diteliti, hasilnya di-share diam-diam di antara teman-teman dan tidak usah diumumkan supaya tidak menyakiti siapapun. Contoh ya, mak ya lak ngono ya. Aku roh rek insyaallah, tapi gak oleh tak omongno. Gak enak. Ya. Aku cinta sama manusia dan aku tidak mau menyakiti mereka.
Aku juga jangan sampai orang tahu. Orang Madura ini kerjanya sejak tahun 70 saya di sana, semua yang ditanyakan Cak Nun itu nasabnya siapa? Nasabnya siapa ya? Gitu. Wah akhirnya paling kepedok klutik menurut gak perlu kan sopo aku. Ojo sampai kon bro. Aku gak seneng kon menghormati aku mergo iku. Nek anjane kon cinta karo aku mergo fakta sing sampai ke kamu itu apa? Kalau memang aku mencintaimu, cintailah aku. Bukan karena aku turunan siapa atau turunan siapa. Ngono lho rek. Tak delikno iku gak ojo sampai kon yo iso kon golek nih. Dulu tapi gak usah diomong-omong ya. Jane raine lak ketara sing turunan setan dan malaikat kok coba. Jadi jelas ya Mas ya. Sampai membaca berita dari mana-mana. Yang penting sampean begitu berita masuk ke sampean, berita itu bisa sampean sucikan, tidak langsung menjadi air mutanajis yang sampean minum gitu ya. Jadi kita harus punya filter, harus mampu mensucikan apapun yang datang yang masuk pada kita gitu ya. Jadi kita boleh masuk ke botol, masuk gelas ke apapun, tapi kita punya fungsi mensucikan gitu ya. Nah, mensucikannya pakai apa? Orang Islam sudah punya tuntunan sendiri. Kita sudah diajari akidah Islam, kita sudah diajari dunia apa, setelah dunia apa, hidup ini bagaimana, tujuan hidup kita bagaimana. Semua berita, semua apapun yang kita baca harus berbanding lurus dengan itu. Jadi bacaan apapun, berita apapun, kalau kira-kira merugikan kita, baik hidup di dunia maupun akhirat, ya gak usah diikuti, itu filternya, gitu ya. Tapi kalau akan menyebabkan kita itu tidak selamat di dunia maupun akhirat, gak usah diikuti. Menyebabkan kita malah semakin benci kepada orang, semakin jauh pada sama dan seterusnya, ya tidak usah. Gitu. Itu bila tadi minta saya baca surat As-Sajdah ayat 7-9. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Allah itu yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan. Amin. Wa bada'a khalqal insani min tin, dan memulai penciptaan manusia min tin dari tanah liat. Thumma ja'ala naslahu bin sulalatin mimma immahin. Kemudian Allah menjadikan keturunannya dari saripatinya air yang hina, air sperma. Saya suruh baca ini oleh beliau. Mungkin maksudnya ya teman-teman Ma'iyah harus menjadi air yang bisa tumbuh. Meskipun gini loh, manusia itu kan dari air yang hina, tapi akhirnya bisa tumbuh menjadi manusia sebagai makhluk Allah yang mulia. Jadi apa yang kita dapat dari Ma'iyah harus kita olah, kita kembangkan, kita tumbuhkan, bagaimana menjadi sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan bermanfaat gitu loh. Jadi Ma'iyah harus seperti itu. Kita upayakan seperti itu, gitu ya. Ibarat air sperma yang tadinya hina kemudian menjadi manusia yang mulia, yang sempurna begitu. Selanjutnya mensolatkan diri. Nah, ya. Bukan maksudnya itu dirinya disolati, bukan. Ya. Jadi gini loh ya. Sama dengan tadi beliau waktu bahasa Arab dengan saya itu loh. Orang kan sering mengucapkan kalimat syahadat, itu yang diminta, ya kan? Ayo ucapkan kalimat syahadat, kan begitu. Padahal sebetulnya oleh Rasulullah itu bukan suruh mengucapkan, tapi supaya bersahadat. Jangan memperagakan sholat, jangan mengucapkan Fatihah itu saja, iya gitu ya, tapi berfatihah gitu ya. Anda bukan mengucapkan Fatihah, bukan mengucapkan Allahu Akbar, bukan mengucapkan Subhanallah dan seterusnya, bukan mengucapkan At-Tahiyat, tapi bertahiyat, bertakbir, bertasbih,
berfatihah. Itu mensolatkan diri. Satu contoh, ya. Ini godaan memang. Kita itu kan karena bukan orang Arab, diajari terlalu lama bagaimana belajar bacaan sholat, gitu ya. Jadi supaya sholatnya benar, diajarin takbir itu begini, Allahu Akbar, hamzahnya begini, lamnya panjang, terus bacanya harus benar, Allahu Akbar, gak boleh Akbar, gak boleh gitu ya. Apalagi Allahu Akbar. Pendidikan di situ kan berlangsung begitu lamanya. Sehingga ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, itu yang dieling-elingkan tulisannya, bukan bagaimana bertakbirnya. Nah ini masalah masalah di situ. Ketika kita baca Fatihah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, gitu ya. Itu yang kita perhatikan tuh makhrajnya. A'udzubillahi minasyaiton. Sehingga titik perhatian kita tuh kepada kalimat dan lafaz huruf, gitu ya. Bukan kita sedang menyatakan bahwa saya berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Bukan itu sebagai sebuah sikap, tapi mengulang bacaan dan bagaimana bacaan itu betul. Nah ini masalah ini memang. Nanti kalau baca bismillah juga begitu. Yang diingat tulisan bismillah di buku itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang dia, ya kan? Ini godaan. Ayo itu lampaui kalau ingin mensolatkan diri, gitu ya. Sehingga kita bukan mengucapkan Fatihah tapi berfatihah. Jadi kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu sikap hidup kita, gitu ya. Ketika bismillahirrahmanirrahim, itu sikap hidup kita bahwa dengan Allah, sebab Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, saya ini ada dan saya akan tetap ada. Itu kalau diadakan oleh Allah. Sebab Allah saya itu akan makan dan saya akan bisa hidup, dan sebab Allah juga saya akan mati pada waktunya mati. Jadi tidak takut pada siapapun. Sebab Allah saya akan kawin. Nah itu ya, menikah maksudnya ya. Allah tidak memerintahkan kawin, Allah itu memerintahkan menikah. Maka menyetubuhi istri itu tidak wajib, ya. Tidak wajib, yang wajib menikah. Kenapa? Karena menyetubuhi istri gak usah diwajibkan Allah, kamu mesti sudah ingin duluan. Gak perlu Allah mewajibkan, gitu ya. Sholat itu bukan diperagakan, bukan diucapkan, tapi mensolatkan diri itu maksudnya diri kita ini sholat. Sholat itu menjadi sikap. Tahiyat itu sikap kita. Syahadat itu sikap kita. Assalamualaikum itu sikap kita. Gitu ya. Dan seterusnya. Itu namanya mensolatkan diri. Mudah-mudahan gitu ya. Iki ngene lho, nek kon ngene, misalnya ngene, Rabbana ma khalaqta hadza batila, itu kan Allah ngongkon menganjurkan awakmu ngomong ya Allah, ya Rabbi, sungguh tidak ada yang sia-sia yang kau ciptakan, kan itu kan? Nah, itu kan kalimat Allah tapi untuk kita, bukan Allah yang mengucapkan itu nanti. Ya, dia cuman gini loh ngomong ini. Ya Allah, tidak ada yang sia-sia. Nah, saya kira awakmu duwe akal. Kon kok moro-moro ngomong ya Allah tidak ada yang sia-sia. Itu kan kudune kon neliti sik, ono teletong, ono sugat, ono wit-witan, terus iya ya kabeh kok ono gunane. Nah, baru pantas untuk ngomong Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi selama ini kan kata dari Quran, dari apapun tidak kita ucapkan sebagai milik kita, tapi sebagai perintah yang harus kita ucapkan. Makanya hanya mengucapkan, maka tidak sholat tetapi melakukan sholat, ya. Bukan sholat, bukan mensolatkan diri, ya. Misalnya burine ini, dan nek Gusti Allah kemudian Bismillahirrahmanirrahim qahar, kok gak Bismillahirrahmanirrahim, dan aku lak wis nyenyek, aku jembret, aku lisan salah titik tabok, salah titik dedengkul, salah titik tak ngono. Untung Gusti Allah iki wong aku ngutil dijarno, gak diumum-umumno karo Gusti Allah, aibku tetap ditutupi, masih meneh aku yang bener rokok, tapi Tuhan melindungi kita di dunia, misalnya gitu.
Jadi kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu kalau kita mengerti hakikatnya, mergo kok dolei. Akhirnya kan waduh matur nuwun gitu atine ngono. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah matur nuwun sampean ku Rahman Rahim lho. Dan nek sampean Qawiyul Qahar. Ya Qawiyul Matin dan sampean niku menghadirkan dirimu dengan sikap utama menghukum. Bayangno. Mboten sampean niku mriki niku cinta sayang kali kula, alhamdulillah. Jadi ketika kita Bismillahirrahmanirrahim, hati kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terusnya apa? Setelah Bismillah. Makanya Alhamdulillah. Apa hubungannya Bismillah terus Alhamdulillah? Gak tau mikir kok. Ya mergo dikongkon ngono terus kok ucapkan ngono lak jenenge lak beo jenenge. Kita mboten. Nek kon duduk beo nek anjane sampean menungso, apa ya sebabe mari Bismillahirrahmanirrahim kok Alhamdulillahirabbil alamin. Mergo ya apa kon kate alhamdulillah dan niyo nek ayat pertama iku Bismillahil Muntaqimul Qahar, Bismillahil Qawiyul Matin. Dan niyo sampeyan gak ngomong mesti mari ngono astagfirullahaladzim cocoke. Nggih ta mboten? Astagfirullahaladzim cocoke. Mergo Bismillahirrahmanirrahim maka alhamdulillahirabbil alamin. Terus Gusti Allah iya mulane terus dikon baleni Ar-Rahmanir Rahim. Padahal sampean niku raja lho, kok nyepuroan sampean niku maliki yaumiddin ngono lho. Wis nek ngoten pun kula ki ampun ten sampean wis pokoke kula nganut pun napa mawon kula nganut ten sampean. Iya kana budu wa ikan tapi kula niku kadang-kadang nggih mlehar-mlehar sembrono-sembrono lali-lali. Nek ngoten nggih sampean wuruki, sampean tuntun ihdinas siratal mustaqim. Jadi ono logikane antara satu kata dengan kata lain, kalimat dengan kalimat lain. Nek kon gelem sembayang dengan kelengkapan seperti itu dahsyat kon. Gak sembayang ku eman ku enak. Kita bersyukur dan sekarang kita berdoa bersama dipimpin Pak Muzamil. Ya Allah ya salam, salimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah ya mukmin, aminna mimma nakhaf. Aminna mimma nakhaf, aminna mimma nakhaf, wa najjina mimma nakhaf. Ya latifan lam yazal, ya latifan lam yazal, ya latifan lam yazal, ultuh bina fima nazal, innaka latifun lam tazal. Ya latifan lam yazal, ultuh bina fima nazal, innaka latifun lam tazal, ultuh bina fima nazal. Ya latifan lam yazal, ultuh bina fima nazal, innaka latifun lam tazal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kana abdan ya kana sa'id wa tawfiq. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Amin. Anak-anakku sekalian, kita sudah melampaui jasad, kita sudah melampaui semua yang kasat mata, sehingga malam hari ini atine ikhlas ya. Bismillah ya wis pokoknya kangene terus menerus ndek ngimpimu ndek siang malammu insyaallah kita ketemu terus sak ketemune tapi ojo royoan. Bismillah ikhlas kabeh. Semua yang membawa air insyaallah sudah diberkahi Allah dan para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.